Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Fortasi tahun pelajaran 2020-2021 bersama pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Lampung Timur. Ya, dengan saya sendiri Hadriman Jaya Putra dengan ditemani oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrudin. Ya, ini Muhammad Badrudin sebagai peneman saya. Jadi mungkin kawan-kawan bertanya-tanya kenapa sih kita ada di sini? Kenapa kita ada di acara Fortasi? Ya, mungkin pertanyaan Fortasi itu apa? Mungkin kawan-kawan masih bingung dengan Fortasi, akan dijelaskan sedikit. Jadi Fortasi itu adalah kepanjangannya Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa. Nah, itu khususnya untuk sekolah Muhammadiyah, yaitu untuk siswa baru yang masuk ke sekolah Muhammadiyah Ya, gitu. ya. Nah, untuk membedakan antara Fortasi di sekolah Muhammadiyah dan sekolah umum itu, kalau di sekolah Muhammadiyah itu Fortasi, kalau di sekolah umum itu biasanya MOS atau MPLS. Ya. MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, kalau di sekolah Muhammadiyah kembali lagi itu Fortasi. Oh ya, itu mungkin sedikit penjelasannya. Tapi kita di sini bukan buat membahas tentang materi Fortasi, atau kita sekarang beda dengan temanya karena Fortasi itu acaranya bukan materinya. Ya, jadi kita di sini akan membahas tentang materi ke IPM-an. Mungkin kawan-kawan yang masih belum paham itu IPM apa, mungkin nanti sedikit kami akan menjelaskan di sini. Nah, mungkin kan juga gini Kak, ada Ah. yang ada yang sekolahnya dari sekolah negeri, ada yang dari swasta namun bukan dari Muhammadiyah, perlu pengenalan tentang IPM. Iya, itu perlu makanya. Mungkin nanti kita akan bahas beberapa IPM. Mungkin yang pertama kita bahas tentang IPM itu apa sih? Ya, mungkin biarin kawan-kawan semua nih nggak bingung, kita dari awal kita buka dulu apa sih itu IPM. Mungkin Masnya bisa menjelaskan sedikit. IPM itu adalah kepanjangannya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Secara istilah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah salah satu organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah itu, dan berkecimpung atau bergerak di ranah pelajar. Ya. Itu. Ya, mungkin itu sedikit untuk penjelasan apa sih Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Mungkin kawan-kawan semua IPM itu kan udah tahu nih, berada di ranah pelajar, lingkungan pelajar atau di lingkungan sekolahan lah ibaratkannya. Tapi ingat, IPM bukan hanya saja di sekolahan, itu luas. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi, tapi belum sekarang. Belum sekarang, nanti ada. Ya. Mungkin Mungkin belakang. sedikit lagi lah pertanyaan gitu. Kan ada IPM nih, pasti kalau sesuatu ada yang dibuat itu pasti ada berdirinya kapan, terus kapan dia dilahirkannya kalau ibaratkan. Silakan mungkin Mas penjelasannya untuk kapan IPM didirikan. Nah, IPM itu lahir pada tanggal 5 Safar 1381 Hijriah. Bertepatan dengan berapa Kak? Bertepatan dengan Masehinya 1961 Masehi, Nah. atau 18 Juli. Nah, ini sekarang tanggal berapa Kak? Ini sekarang tanggalnya tanggal ke-15, jadi berapa hari lagi? Jadi sebentar lagi IPM akan Akan milad IPM. Ya, mungkin milad IPM mungkin belum lama, bentar lagi, tinggal hitungan hari lagi. Jadi mungkin kawan-kawan semua nanti bisa mempersiapkan untuk milad IPM. 3 hari lagi ya Kak ya? 3 hari lagi. 3 hari lagi. Ya, jadi itulah sedikit untuk masalah apa sih, kapan IPM didirikannya, kapan IPM berada di Indonesia ini. Jadi IPM itu salah satu organisasi tua ya. Kalau dihitung-hitung, kalau misalkan lahirnya tahun 1961, kalau sama sekarang masih umurnya masih tuan IPM daripada saya. Ya. Nah, sedangkan IPM udah berapa sekarang? 59. Ya, 59. Jadi perbandingannya jauh. Jadi IPM ini benar-benar organisasi yang sudah ada dari zaman dulu ya. Mungkin kita sudah membahas tentang lahirnya kapan, apa sih itu IPM. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang organisasi, setiap organisasi pasti memiliki tujuannya itu apa, ya. Pasti ada tujuannya. Tidak mungkin kita membuat suatu kumpulan kalau nggak ada tujuannya, pasti ada. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi Mas ya, karena saya cuma sebagai menyampaikan ini Mas, untuk tujuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, tujuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah sendiri itu adalah terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, jadi tujuan IPM itu sangat baik, selalu mengangkat nilai-nilai ajaran Islam, selalu mengambil dari Al-Quran, As-Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi dasar-dasar dari Al-Quran sama dari As-Sunnah Rasulullah. Hadis. Ya, dari hadis ya. Sudah jelas sekali ya IPM tujuannya baik, buat pergerakan yang baik. Mengapa dari sekarang, dari dulu sampai sekarang ini masih eksis, masih terkenal seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karena kita
dari dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya mungkin kawan-kawan semua bertanya-tanya, kenapa sih di sekolah Muhammadiyah harus ada IPM, kenapa bukan OSIS? Ya mungkin ada pertanyaan, OSIS sama IPM itu perbedaannya apa sih sebenarnya? Ya memang beda ya IPM dengan OSIS ya. Mungkin nanti ada sedikit penjelasan dari Masnya sendiri akan menjelaskan nanti ya. Silakan Mas, gimana perbedaan IPM dengan OSIS? Nah, untuk yang pertama itu dasarnya saja nama itu sudah beda. Ya jelas. IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. OSIS, OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah. Nah, untuk selain itu letaknya juga atau kedudukannya juga tempat pergerakannya juga berbeda. Kalau IPM itu di sekolah Muhammadiyah, khusus di Muhammadiyah itu wajib, tidak ada kata tidak ada IPM, harus ada ya, harus karena itu IPM. intranya, kalau Karena intra harus betul. ada, tidak boleh kalau tidak ada. Nah, kalau di sekolah selain Muhammadiyah yaitu sebutannya OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah gitu. Ya. Jadi itu sedikit perbedaannya. Mungkin kawan semua tapi ingat, siswa bukan siswa pelajar Muhammadiyah juga bisa ikut IPM. Contohnya maksud saya siswa yang tidak ikut di sekolah Muhammadiyah atau tidak bersekolah di Muhammadiyah juga bisa ikut IPM, tapi beda lagi, bukan di ranting lagi. Nanti ada lagi namanya cabang. Mungkin nanti bisa terakhir kita penjelasan masalah cabangnya itu ya. Mungkin kalau masalah perbedaannya sedikit itu ya. Mungkin terus biasanya di IPM ngapain aja sih Kak? Mungkin kalau kegiatan-kegiatan di IPM Ini di tingkat ranting ya. tingkat ranting dulu aja Kak. Tingkat ranting. Banyak sekali kegiatan di tingkat ranting, salah satunya yaitu menjembatani siswa-siswi yang berprestasi, Ya. mengajak kebaikan untuk seluruh siswa dan siswi, misalkan sholat duha, sholat jamaah, tadarus, dan lain-lain itu. Ada juga kegiatan rutin, Taruna Melati 1. Iya. Nah, yang pertama bukan Taruna Melati 1, tapi ada lagi seperti kawan-kawan ini sekarang, sebelum masuk sekolah, di sekolah Muhammadiyah itu fortasi. Ya, Setelah fortasi, biasanya ini kegiatan pokoknya yaitu Taruna Melati 1 ada. Terus ikut juga ada administrasi. Masih banyak lagi kegiatannya. Nanti mungkin kawan-kawan semua kalau masih penasaran apa sih kegiatan di IPM, kawan-kawan bisa nanti langsung daftar ke kakak-kakak kelas menyesuaikan lah ya kegiatan IPM. Banyak, nggak cuman di tingkat perkaderan, tapi juga ada yang seru-seru, misalkan di Agustusan atau memperingati hari-hari lain itu juga nanti dihandle oleh pimpinan ranting. Ya. Jadi mungkin kalau kawan-kawan masih penasaran dengan IPM, nanti bisa bergabung dengan tim pimpinan ranting yang ada di sekolahan. Mungkin kawan-kawan semua tadi sedikit mendengar pimpinan ranting. Apa sih masa IPM ada ranting-rantingnya, ada cabang-cabangnya ya kan? Mungkin nanti ada penjelasan sedikit ya Mas ya. Apa itu pimpinan ranting? Pimpinan ranting tahu sebenarnya? Nah, pimpinan ranting itu adalah anggota atau orang yang memimpin di satu sekolah ya, ingat, satu sekolah atau satu desa. Tetapi jika di desa itu ada 2 sekolah sama SMP, SMA. Nah, itu terdapat 2 pimpinan ranting gitu. Pimpinan ranting jadi ibaratkan di cakup sekolahnya. Iya. Di lingkungan sekolahan. Lingkup sekolah itu ranting. Kalau sekolah ranting, kalau lebih atasnya lagi ada lagi. Tapi itu nanti aja. Atasnya ada lagi. Mungkin jadi kalau buat pimpinan ranting di luar sekolah juga bisa, kayak di desa-desa, di masjid-masjid bisa ya. Bisa kayak Risma juga. Kayak remaja Islam masjid, ada IPM juga bisa ya. Mungkin kalau di Lampung Timur ada beberapa masjid yang sudah ada rismanya ya, remaja Islam masjid IPM-nya. Jadi IPM bukan di sekolah saja juga, buat masyarakat, buat pelajar umum. Yang penting syarat untuk IPM apa? Mau belajar. Karena kita seorang pelajar ya, pelajar. Dan beragama Islam. Beragama Islam ya, positif beragama Islam. Beragama Islam. Ya mungkin kawan-kawan semua tadi penasaran nih, tadi saya sampaikan tadi itu tentang pimpinan ranting, pimpinan cabang atau IPM di Indonesia ini sebagai susunannya seperti apa. Jadi IPM itu ada strukturnya sendiri, dari tingkatannya dari atas sampai bawah ya. Jadi akan menjelaskan apa sih tingkatan IPM itu dari bawah sampai, bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas. Jadi silakan Mas dijelaskan. Nah, jadi saya akan menjelaskan dari bawah dulu. Ya, bawah dulu aja biar enak. Jadi dari bawah dulu. Biar nanti jatuhnya itu ya, dari bawah dulu. Dari bawah yaitu pimpinan ranting yang pertama, pimpinan ranting. Jadi pimpinan ranting dari bawah. Ranting itu tingkat sekolah. Kalau tempat kawan-kawan itu adalah pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah Sekampung ya, Sekampung. Selanjutnya pimpinan cabang. Naik lagi ke atas ya. Jadi bukan di sekolahnya, di atas lagi ada. Ya, pimpinan cabang itu tingkat kecamatan. Kecamatan ya, jadi kecamatan. Pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sekampung. Gitu.
ada lagi di atasnya lagi. Masih ada lagi di atas ya? Oh, jadi pimpinan daerah. Pimpinan daerah. Nah, itu tingkat kabupaten. Pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Lampung Timur Kabupaten. Sekarang provinsi ya sekarang. Nah, tingkat provinsi yaitu pimpinan Wilayah. wilayah. Ya, Pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Lampung. Lampung. Kita berada di daerah Lampung. Provinsi Lampung. Provinsi Lampung. Nah, selanjutnya ini yang paling atas yaitu pimpinan pusat. Nah, jadi semua itu terpusat ke pimpinan pusat. Bukan berarti pergerakannya, namun ini adalah se-Indonesia. Se-Indonesia jadi Iya, luas. Se-Indonesia. Yang tadi saya sampaikan bahwa IPM itu luas, bukan hanya di sini saja. Se-Indonesia. Jadi ada pimpinannya sendiri, namanya pimpinan pusat ya, pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Mungkin masalah kalau untuk strukturnya roda nih. Jadi pasti kita juga punya pemimpinnya. Jadi setiap ada musyawarah, namanya musyawarah untuk pergantian kepemimpinan. Jadi setiap tingkatan itu ada sendiri, ada waktunya dan juga ada namanya, ada batasan juga, ada kepemimpinan. Ya, ada namanya juga, ada namanya beda-beda. Ya, jadi mungkin dari bawah dulu dari ranting Mas. Kalau misalnya pergantian kepemimpinan itu apa kalau dari ranting? Nah, kalau dari ranting itu pimpinan ranting itu pergantian pimpinannya itu namanya musyawarah ranting. Oh, musyawarah singkatannya musran. Ya, jadi singkatan itu musrannya. Satu periode itu 1 tahun. 1 tahun. Jadi itu tingkat ranting. Satu pelajaran, jadi 1 tahun pelajaran. Jadi kalau misalkan kita masih sekolah, itu kan untuk ranting Mas. Kalau misalkan kita naik ke atas lagi nih, dari ranting kita ranting kan cukup sekolahan. Terus kalau di cabang itu gimana? Nah, untuk cabang sendiri itu atau tingkat kecamatan ya. Itu pergantian pimpinannya itu namanya musyawarah cabang. Ya, betul, musyawarah cabang. Nah, musyawarah cabang itu masa periodenya itu berapa tahun? Nah, itu adalah 2 tahun. Jadi beda ya sama yang ranting. Beda. Kalau ranting 1 tahun, kalau cabang 2 tahun. Ya, 2 tahun. Itu kalau untuk masalah untuk di cabang ya. Jadi kan kita masih ada lagi sampai atas. Yang selanjutnya di atas ini ada pimpinan daerah ya. Jadi pimpinan daerah namanya Mas kalau musyawarah tertingginya. Nah, musyawarah tertinggi di pimpinan daerah yaitu Musda. Apa itu Musda? Musyawarah daerah. Kelihatan kan singkatannya udah jelas, musyawarah daerah. Nah, itu periodenya berapa tahun sekali? Yaitu 2 tahun sekali, sama dengan pimpinan cabang. Ya betul. Jadi sama pimpinan cabang. Sama ya. Mungkin kalau untuk pimpinan daerah sekarang mungkin kawan masih bingung siapa pemimpinnya ya. Siapa namanya? Siapa yo? Saya bingung. Siapa Mas namanya Mas? Namanya yaitu Firdaus Armansyah. Ya. Itu kalau untuk di pimpinan daerah kita naik ke atas lagi itu apa? Nah, untuk di atasnya lagi itu ada tingkat provinsi. Ya. Nah, provinsi itu ada pimpinan wilayah. Nah, pergantian pimpinannya yaitu Muswil. Jadi musyawarah wilayah. Ya jelas ya singkatannya musyawarah wilayah. Untuk masa jabatannya yaitu sama seperti pimpinan cabang, pimpinan daerah itu berapa tahun? 2 tahun. Nah, ya, 2 tahun. Jadi sama ya, beda yang paling beda sendiri ya cuma ranting. Tapi kalau pusat nggak tahu, nanti masih penasaran. Untuk wilayah jadi untuk wilayah 2 tahun juga ya, sama seperti pimpinan daerah, sama seperti pimpinan cabang. Nah, siapa sih ketuanya? Siapa? Untuk pimpinan wilayah ketuanya Mas Aka Saputra ya, biasa kita Kakanda Aka Saputra biasa kita panggil. Itu kita udah ke wilayah nih, udah ke tingkat wilayah. Ini yang terakhir, tingkat pusat. Apa sih? Yang di ujung ya Kak ya? Iya, paling atas, paling tinggi. Jadi dia yang mengurusi IPM se-Indonesia. Presidennya pelajar Muhammadiyah. Bayangin jadi presiden untuk pelajar Muhammadiyah. Jadi kalau misalkan itu kan ada namanya musyawarahnya sendiri kan. Kalau yang tadi kan dari bawah musran, muscap, musda, muswil. Ini depannya mu apa bukan ya? Singkatan juga bukan ya? Nah, ya apa, jadi untuk pergantian pimpinannya atau masa jabatannya itu nanti, nah untuk pergantian pimpinannya sendiri namanya muktamar. Muktamar itu musyawarah tertinggi di tingkat pusat. Jadi masa jabatannya berapa tahun? Yaitu 2 tahun. Sama. Ternyata sama ya. Nggak ada beda. Nah, jadi urutannya gini. Setelah muktamar, lalu muswil. Setelah muswil, musda. Setelah musda, baru muscap. Nah, untuk ranting itu kapan? Menyesuaikan saja dengan masa sekolah. Misalkan mau lulus, ya segera musran. Sudah genep 1 tahun, segera musran. Tinggal hitungannya 1 tahun jangan sampai lebih ya. Nah, takutnya boros tadi. Ya, itu kalau untuk masalah pergantian musyawarah, pergantian kepemimpinan ya. Jadi mungkin kawan-kawan semua udah dijelaskan tadi itu. Kita kembali lagi udah bahas IPM dari ibaratkan dari dasarnya dulu, dari bawah dulu. Ini sebenarnya ada yang lebih dasar lagi, kawan-kawan harus tahu itu IPM itu apa ya. IPM
Yang pertama itu dari lambang IPM. Mungkin kan Mas penasaran lambang IPM. Ada di jas saya nih. Tapi kalau mau lebih jelas lagi ada di sini ternyata deh. Jadi enak bisa lihat. Nih, jadi ini lambang IPM. Coba Mas apa sih ini? Pasti setiap logo itu ada artinya, ada maknanya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit arti dari logo IPM ini. Nah, untuk mendasarnya sendiri, nah ini bentuknya perisai, Perisai, atau segi lima. Segi lima itu deformasi dari bentuk pena. Oh, deformasi pena karena Oh. kita seorang pelajar. Pelajar. Jadi kita ngambil deformasi dari pena ya. Nah, lalu ada matahari di tengah. Ini melambangkan IPM adalah keluarga besar dari Muhammadiyah, anak dari Muhammadiyah. Ya. Selanjutnya Terus ada lagi ada gambar buku buku. atau kitab suci. Kitab suci atau buku ya. Heeh. Gitu, kitab suci atau buku. Nah, ini menandakan pelajar Kita seorang pelajar. dan muslim. Nah, di sini di tengahnya ada tulisan Arab, yaitu tulisan nun wal qalami wa ma yasturun, yang artinya nun demi pena dan apa yang dituliskan. Yaitu diambil dari mana? Dari surat Al-Qalam ayat 1. 1. Berasal kolam yang 1. Ini juga sebagai semboyan dari IPM sendiri. Semboyannya kapan bisa disebutin Mas? Kalau bisa kita orang-orang kita ngapain? Nah, biasanya semboyan itu disebutkan setelah penutupan, nanti ada contohnya. Nanti terakhir aja. Bisa kalau orang mau pidato terakhirnya ada semboyan IPM. Sebelum salam ada semboyannya. Salam Nah, penutupan. ini ada tulisan I, P, dan M. Itu jelas Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ini sebagai organisasi kita ya untuk singkatnya. Nah, untuk warna sendiri kuning berarti keilmuan. Ya, Jadi pelajar itu harus memiliki ilmu, nggak bisa dibohongin, nggak bisa bohongin orang, jangan sampai bohongin orang, gitu kan. Lalu Terus selanjutnya warna putih. Putih Nah, ya? putih di sini ada, yaitu jelas putih itu kawan-kawan udah tahu pasti udah namanya tahu, kesucian. yaitu kesucian. Karena kesucian. Terus selanjutnya Warnanya ada merah. merah ya. Merah. Merah itu berani. Ya, IPM jelas harus sekali harus berani ya. Jangan penakut untuk IPM untuk menyampaikan kebaikan kita harus berani. Kalau demi kebaikan kita harus berani ya. Jangan sampai setengah-setengah kalau untuk demi keberanian. Nah, terus selanjutnya warna hijau. Hijau. Hijau itu kerahmatan. Jadi harapannya IPM itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu warna hitam. Nah, ini dikelilingi warna hitam. Ya. Apa sih warna hitam itu? Melambangkan ketauhidan. Jadi IPM juga harus religius. Tauhid. Tauhid. Kita punya tauhid. Ya buat kawan-kawan semua ini mungkin yang terakhir ya, bisa bilang terakhir ya Mas. Yang terakhir. Ya, jadi ini kan IPM nih dari tahun 1961 sampai sekarang. Jadi ini Mas, IPM itu pernah berganti nama dari IPM terus kapan mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas dari IPM. Nah, untuk IPM sendiri ini pertama awalnya namanya IPM. Terus berubah ke IRM. Apa IRM? Ayo, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Ya. Setelah itu kembali lagi ke IPM sampai sekarang. Nah, sekarang Itu ya. ngapa? Karena pemerintah Indonesia menyatakan bahwa organisasi pelajar itu harus satu, namanya OSIS. Nah, setelah tahun 2007 2007 ya. 2007 itu kembali lagi IRM menjadi IPM. Nah, di masa pergantiannya menjadi IRM itu IPM bukannya semakin sempit tapi malah meluas. Remaja. Jadi nggak cuma dari sekolah tapi remaja itu usia juga malah otomatis kan tambah tua ya. Jadi kita bukan tingkat pelajar. Jadi itu keuntungannya malah lebih luas, tetapi Untuk pelajar malah ini ya untuk masa pelajaran ini pelajar malah kurang. Kurang. Jadi dari pimpinan dari Muhammadiyah sendiri menyatakan untuk kembali lagi ke IPM karena cakupannya kalau untuk IRM itu lebih luas. Jadi Luas, untuk ya. pelajarnya malah kurang, terutama di ilmu agamanya, pengetahuan pengetahuan agama. Itu Kak, jadi itu. itu penyebabnya Mak, kenapa berganti nama dari IPM, IRM ke IPM kembali sampai sekarang ini ya. Jadi itu ya Peleburannya. ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini nggak kerasa udah lama juga gitu ya berbincang seperti ini. Jadi mungkin cukup ya sampai sini untuk penjelasan IPM. Nanti kawan-kawan kalau penasaran dengan IPM bisa ikut gabung di pimpinan ranting SMK Muhammadiyah Sekampung. Sekampung ya, nanti bisa bergabung di situ.
kawan-kawan lebih mengenal apa sih IPM itu. Ingat, ikut IPM itu seru. Ya, IPM itu banyak teman-teman ya kan. Kami dari pimpinan daerah mengucapkan selamat Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa tahun pelajaran 2020-2021 SMK Muhammadiyah Sekampung. Sekampung. Ya. Terima IPM kasih ya. Jaya. IPM Jaya. Ya, jadi mungkin cukup dari kami ya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPM Jaya.